Tapi begini, begitu saya buka kitab-kitab fikih 4 mazhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Fikih 4 mazhab hampir semuanya mengharamkan. Jadi mazhab Hanafi itu semua rata-rata bilang haram, mazhab Maliki haram. Dan yang paling topnya mengharamkan musik dan alat musik itu mazhab Syafi'i. Iya. Malah mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita buka bab muamalah, di antara benda yang haram untuk diperjualbelikan itu adalah benda-benda yang mungkar. Ya. Nah, contohnya adalah alat musik. Jadi tidak sah jual beli alat musik karena alat musik itu haram. Itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kecil-kecil lah, yang Matan Al-Ghaya wa Taqrib apa gitu-gitu tuh ada. Ya kan, di Kifayatul Akhir juga ada. Di antara benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena benda itu adalah benda yang mungkar, itu adalah alat musik. Nah, lucunya kita di Indonesia pesantren-pesantren dan sebagainya kan banyak bermusik tuh. Mazhabnya Syafi'i, gitu kan? Nah, ini kan lucu. Mazhabnya Syafi'i, tapi malah pada main musik. Alat musik. Subuh kunut, tapi main musik, gitu kan? Dan lebih parah lagi itu Hadratus Syekh. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau itu bermadzhab Syafi'i. Tapi pesantrennya di Jombang itu, pesantren Tebu Ireng, itu di zaman beliau malah beli alat musik. Banyak. Dan dilatih untuk pada main, kita zaman sekarang nyebutnya marching band. Mungkin dulu istilahnya drum band gitu ya. Nah itu dilatih mereka, anak-anak santri itu. Padahal tuh pesantren Tebu Ireng, itu pesantren bermadzhab Syafi'i abis tuh. Kitab-kitabnya juga mengharamkan musik gitu. Tapi beliau sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama malah menghidupkan musik di pesantrennya. Ini kan kontradiktif gitu ya. Nah bagaimana kita menjelaskan duduk persoalan? Kok jadi tumpang tindih seliwar-seliwar begitu? Begini jamaah sekalian, memang sudah menjadi ciri khas ya, baik itu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi gitu ya, ketika mengharamkan sesuatu hal, itu kadang-kadang nyebutnya apa, tapi maksudnya kemana? Menggunakan filsafat Yunani mens sana in corpore sano. Ayatnya bunyi ke sana, maksudnya ke sono. Iya. Mensana in corpore sano. Saya udah serius denger ya, Ustaz. Contoh nih Pak, ketika Quran mengharamkan segala yang memabukkan, gitu ya, itu enggak menggunakan kata-kata hurrimat alaikumul muskirat, itu enggak begitu. Diharamkan semua yang memabukkan, enggak. Yang disebut malah khomer, gitu loh. Iya, khomer aja dia sebut. Gitu kan, padahal khomer tuh cuman minuman Pak, gitu. Nggak ada khomer tuh dimakan, ditelan, disuntik, dihirup, nggak ada, ya kan? Nah, tapi para ulama faham, gitu. Walaupun menyebutnya ke sono, gitu kan? Nah, tapi maksudnya ke sini. Maksudnya adalah segala yang memabukkan, yang haram itu bukan sebatas khomer doang. Khomer doang tuh Pak, hanya terbuat dari kurma dan anggur yang diperas, setelah 3 hari difermentasi, hari keempat itu jadi minuman yang memabukkan. Nah, kalau itu terbuat dari daun ganja yang dilinting, dibakar, diisep asapnya, itu bukan khomer. Pil ekstasi bukan khomer, gitu loh. Ya kan? Suntik apa itu semua bukan khomer, karena khomer yang dimaksud di zaman Nabi sesuai dengan urf bahasa yang dikenal, itu yang minuman itu, dan hanya sebatas dari kurma dan anggur. Kalau terbuat dari gandum saja sudah bukan khomer namanya. Tapi para ulama tuh ngerti gitu loh, bahwa walaupun yang disebut itu khomer, tapi yang kena tuh banyak. Karena diambil ilat keharamannya apa? Al-iskar, mabuknya itu. Kan gitu ya. Jadi harus tahu ilat keharamannya tuh apa sebenarnya. Nah, masuk kepada bab musik. Yang disebut alat musik, ma'azif. Tapi wal muradu apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya bukan alat musiknya,
lahwal hadis. Nah, itu kan dia gunakan istilah lahwal hadis yang sia-sia, yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Betul. Kata-kata itu penting banget, Pak, karena itu salah, hampir semua orang salah memahaminya. Segala yang memalingkan kita dari mengingat Allah berarti haram. Bukan. Enggak. Ya kita kalau lagi asik naik motor emang ingat Allah. Ya enggak lah, ya kan? Kalau kita lagi asik dengan konser, enggak ingat Allah. Bukan itu yang dikatakan mengingat Allah itu. Jadi musik itu memalingkan kita dari zikrullah, bukan itu maksudnya. Tapi begini, ini realnya. Ntar dulu ambil napas dulu ya. Tahu Beethoven? Ya. Atau musik-musik klasik lah ya. Itu tidak pernah dimainkan kecuali dalam suasana orkestra. Yang terlibat di dalamnya itu bisa puluhan orang, 30, 40, 50 orang. Gitu kan? Jadi orang bermain musik itu tidak ada yang sendirian. Rame-rame. Dan main musik itu bukan kayak udah zaman pop ya. The Beatles itu bikin lagu 3 menit habis, 3 menit habis. Enggak. Di zaman dulu musik itu live, ya kan, unplugged, ya kan, rame-rame, mulain dari abis zuhur, selesai besok abis zuhur. Jadi kagak sholat, ya kan, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, di situ aja udah. Nah itu kalau kita zaman sekarang namanya konser, ya kan, konser. Tapi di masa itu disebutnya bukan konser, disebutnya yaitu musik gitu aja. Jadi kalau disebut musik itu maksudnya apa? Maksudnya lupa waktu, ya kan? Lupa kewajiban, lupa sholat, dan selalunya ada khomer, selalunya ada zina. Itu satu paket lengkap. Kalau nggak gitu namanya bukan musik, gitu, ya kan? Gini deh gini, ini bahasa kita sekarang. Mas punya hobi apa? Musik ya? Ha-ha. Suka ikut itu konser? Iya, saya suka ikut. Kalau ada apa namanya panggung, ya kan, panggung musik gitu. Nah itu Pak, kalau datang ke panggung musik, misalnya siapa nih penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia, taruhlah misalnya Metallica gitu kan. Pak, kalau mau nonton Metallica itu datangnya dari pagi Pak, nggak bisa habis sholat maghrib baru datang, kagak dapat tempat, di luar dapatnya, ya kan. Kalau mau nonton Metallica, walaupun Metallicanya ntar baru main jam 9 malam, tapi jam 7 pagi udah nongkrong di situ Pak. Nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena ini konser. Orang datang tuh dari 3 hari, 4 hari sebelumnya untuk bisa kayak gitu. Walaupun saya belum pernah gitu ya, tapi teman-teman yang pada jago-jago musik itu kalau dia mau nonton ini di Singapura di mana itu datangnya berapa hari sebelumnya dan udah lupa segala sesuatu. Sholat kagak, ya kan? Apa kagak? Lalu aroma alkohol menyengat, lalu pada joget, pada apa dan sebagainya situ. Jadi emang itu arena maksiat. Cuma zaman kan berubah. Lalu dikenallah yang namanya industri rekaman. Nah, musik itu sudah tidak live lagi. Kalau hari ini kita bilang musik, maka sudah yang terbayang di kepala kita bukan live lagi, bukan konser. Tapi musik tuh masuk ke dalam handphone kita, lalu bunyi dia, gitu kan? Dan lagu-lagu pop modern sekarang itu rata-rata cuma 5 menitan. Ketika Queen bikin lagu Bohemian Rhapsody 6 menit, itu aja produsernya udah nggak mau. Lagu kelamaan begitu, udah nggak zaman gitu kan. Coba dengerin lagunya Ummu Kalsum. Ya. Ummu Kalsum tuh intronya aja itu setengah jam. Lagunya Ummu Kalsum Ulidal Huda itu penyanyi Mesir. Itu dibilang kalau Ummu Kalsum nyanyi ya, Israel sama Mesir lagi perang itu berhenti. Semua pada nonton konsernya Ummu Kalsum. Itu intro satu lagu, itu setengah jam intronya. Nah, belum dia nyanyinya, gitu kan. Nah, itu sampai besok subuh juga belum selesai itu. Nah, kalau dibilang musik, maksudnya yang begitu itu. Di zaman dulu itu begitu. Nah, kalau sekarang musik itu jadi MP3, menjadi ringtone, menjadi bel pintu, itu musik juga. Kira-kira orang kalau bunyi pintu rumahnya itu, ting tong, dia jadi nggak sholat nggak tuh? Enggak kan? Enggak. Mabok enggak? Enggak. Berzina enggak? Enggak. Karena yang dimaksud musik di hari ini itu beda dengan musik di masa lalu. Gitu loh.